tadi tegang berganti dengan Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak mualimah semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Luar Bu. biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Model berapa Bu Triadinda? Modul 1 Ibu PBL. Bu apa tadi modul berapa? Bu Siti Nurhasana? Duduk yang tengok mana gede. Modul berapa Bu Siti tadi? Mana Bu Siti? Ibu Siti nomor berapa tadi modulnya? Modul berapa Bu Siti? Nggak ada jawaban. Jaringan. Iya Bu. Nggak ada jawaban. Sepertinya Ya, PBL Bu, juga Bu. Iya Bu. Baik anak-anak mualimah semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Tadi sudah sama-sama kita duduk yang rapi. Alhamdulillah semuanya hadir. Sudah absen ya. Kemudian kamu lihat bagaimana kita ada nggak sampah. Karena sama-sama kita ketahui bahwa an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Baik anak-anak mualimah semua, di sini mualimah tanya, seperti yang lalu kita belajar tentang mengenai zakat ya. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham sayang ya. Nah hari ini kita belajar ke materi tentang kisah istimewa Fathul Mekah. Kisah istimewa Fathul Mekah. Ya. Oke, anak-anak mualimah semua. Batubara sama Siantar. Sebenarnya mualimah akan tampilkan video, tapi qadarullah laptop mualimah lagi error. Akhirnya apapun tak bisa ditampilkan, hanya sekedar bercerita. Ya. Mudah-mudahan dengan kisah yang mualimah sampaikan, padahal sebenarnya lebih enak sekali kalau kita sama-sama menyaksikan videonya nak ya, tapi karena kendala qadarullah bertakdir lain bahwa laptop mualimah tiba-tiba error, akhirnya ya seperti ini. Mudah-mudahan dengan keterangan mualimah anak-anak semua paham sayang ya, karena ini adalah kisah penting tentang kenapa terjadinya Ka'bah itu sampai sekarang bisa dikenal oleh masyarakat kaum muslim seluruh dunia. Oke sayang, sekarang dengarkan mualimah akan menyampaikan tentang kisah Fathul Mekah, kisah istimewa Fathul Mekah. Nah, pada di zaman Rasulullah, tepat di pada saat itu Rasulullah beserta rombongan berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh. Sehingga sebelum sampai di kota Mekah, kira-kira berjarak 23 km dari kota Mekah, mereka dicegah oleh kaum Quraisy. Nah, apa kata mereka? Bahwa kaum muslim tidak boleh memasuki wilayah kota Mekah. Ya, tidak boleh memasuki daerah kota Mekah. Kenapa? Maka kaum muslim mengatakan, kami tidak bermaksud lain, kami hanya ingin melaksanakan umroh, kemudian kami melaksanakan kurban, setelah itu kami kembali. Kami tidak ingin melakukan perang atau bertempur dan sebagainya. Maka tetap saja kaum Quraisy tidak peduli. Mereka tidak mengizinkan untuk masuk. Akhirnya karena begitu, Rasulullah pun memutuskan untuk mengutus Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah, untuk menemui kepala atau pemimpin kaum Quraisy. Akhirnya sampai di sana, Utsman bin Affan disambut dengan baik. Anak-anak ya, disambut dengan baik. Bahkan Utsman bin Affan disilahkan untuk melaksanakan umroh, kemudian melaksanakan kurban dan sebagainya. Tetapi syaratnya bahwa Rasulullah tidak boleh menginjak ke Mekah. Maka saat itu disampaikan oleh Utsman bin Affan, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian,
ya. Kita mengadakan mufakat antara kaum Quraisy dengan kaum Muslim. Akhirnya mereka pun mengadakan musyawarah. Musyawarah mufakat itu dinamakan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Ya, disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Maka setelah itu terbitlah perjanjian-perjanjian itu. Ada beberapa hal, di antaranya disepakati oleh kaum Muslim dan kaum Quraisy, di antaranya yaitu yang pertama, tidak ada gencatan senjata selama 10 tahun. Itu satu. Yang kedua, kaum Quraisy jika masuk ke wilayah Muslim harus dikembalikan. Tapi sebaliknya, kalau kaum Muslim masuk ke dalam wilayah kaum Quraisy itu tidak akan dikembalikan, akan menjadi tawanan. Kemudian selanjutnya yang ketiga akan menjadi hubungan baik, hubungan bilateral antara ekonomi, ya, di bidang ekonomi bebas antara Muslim dengan Quraisy, saling bekerja sama, barter boleh dan lain sebagainya di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan lihat bersama ada di buku bagaimana apa-apa saja perjanjian Hudaibiyah, isi perjanjian Hudaibiyah tersebut. Nah, salah satunya tambah lagi bahwa kaum Muslim boleh melaksanakan haji dan umroh hanya di tahun depan. Tahun ini tidak boleh pada saat itu. Kemudian ditambah lagi hanya diberi waktu selama 3 hari saja. Nah, akhirnya setelah selesai perjanjian Hudaibiyah terjadi, maka tertampak wajah kecewa di antara para jamaah Rasulullah. Mereka pun sedih, kenapa sepertinya perjanjian itu hanya lebih berpihak kepada mereka dibanding kita. Namun akhirnya Rasulullah berhasil meyakinkan para jamaah, yakinlah bahwa justru perjanjian Hudaibiyah ini akan menguntungkan bagi kita umat Islam. Nah, maka dengan Rasulullah meyakinkan para jamaah, akhirnya mereka pun sudah memahaminya. Nah, akhirnya setelah perjanjian Hudaibiyah terjadi, yang satu itu disalin menjadi 2, yang satu dipegang oleh kaum Muslim, yang satu dipegang oleh kaum Quraisy. Akhirnya setelah 20 hari Rasulullah berada di kota Mekah, mereka pun kembali pulang ke Madinah, ya, beserta rombongan. Nah, sejalan selama 20 hari, selama berapa lama perjanjian Hudaibiyah tetap berjalan. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa disadari, di dalam kota Mekah itu terdapat 2 suku, yaitu suku Huza'ah dan suku Bani Bakar. Nah, di mana suku Bani Bakar ini cenderung membela kaum Quraisy, tapi suku Huza'ah cenderung mendukung kaum Muslim. Akhirnya di tengah terjadinya berjalannya perjanjian Hudaibiyah tersebut, maka kaum Huza'ah, Bani Huza'ah pun mulailah melaksanakan umroh. Dimulai ya, melaksanakan umroh. Setelah berjalan itu, walaupun hanya dikasih waktu cuma 3 hari. Mereka pun berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika jamaah Bani Bakar tadi melihat para jamaah Huza'ah tadi melaksanakan umroh, mereka gregetan. Bagaimana nih caranya supaya mereka itu tidak bisa langsam atau santai melaksanakan. Maka terjadilah penyekapan, kemudian penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan. Akhirnya terjadilah mereka perang antara kaum Huza'ah dan Bani Bakar. Maka sampailah salah satu dari Bani itu berhasil melarikan diri sampai kepada Rasulullah. Akhirnya berita tadi sampai ke Rasulullah, dan kemudian berita tadi juga sampai kepada pemimpin Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan, pemimpin terbesar Quraisy, sangat gundah gulana. Bingung dia, aduh bagaimana nih, kok sampai terjadi nih pelanggaran perjanjian Hudaibiyah, ini bahaya nih kalau sampai tahu Rasulullah. Akhirnya di tengah gundah gulana tersebut, Abu Sufyan berangkat menuju Rasulullah SAW. Ketika sampai ke Rasulullah, apa yang disampaikan Abu Sufyan? Mohonlah Rasulullah,
jemaahku hilap, mungkin begitu ya, singkat ceritanya ya nak ya. Akhirnya Rasulullah tidak mengatakan sepatah kata pun, karena Rasulullah terdiam. Kemudian Abu Sufyan berangkat lagi membujuk sahabatnya sekaligus menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa yang disampaikannya? Aku tidak punya hak atas apapun untuk mewakili Rasulullah. Kemudian pergi lagi Abu Sufyan saking gemetarnya, dia pergi menemui Umar bin Khattab. Seperti kita ketahui bersama yang sudah Mu'alimah sampaikan bahwa sikap Sayyidina Umar itu sangat tegas. Apa kata Sayyidina Umar? Jika aku menjadi Rasul, kau akan tebas sebatang lehermu. Begitu kata Sayyidina Umar. Akhirnya Abu Sufyan pun bingung, ya, sampai dia malam tidak bisa tidur. Nah, di tengah itu Rasulullah SAW mengatur strategi untuk mengadakan ini, nggak bisa dibiarin ini. Mereka sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati bersama. Akhirnya Rasulullah mengatur strategi. Nah, saat itu pula di tengah mereka terjadinya perjanjian Hudaybiyah sebelum itu dan semasa itu berjalan, di kota Mekah itu sudah sangat tertatapi karena Rasulullah yang memimpin atas peraturan-peraturan Islam tadi. Baik dari segi berekonomi, baik dari segi bersosialisasi, bagaimana kepada orang tua dan sebagainya, semua diatur oleh Rasul. Sehingga pada saat itu banyak sekali yang masuk ke dalam Islam. Hingga turunlah Quran surah An-Nasr, ya, Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka mereka melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Mana Pak? Akhirnya di saat perjanjian Hudaybiyah tersebut terjadi, nak, maka berbondong-bondong masyarakat Mekah masuk ke agama Islam, tertarik dengan bagaimana konsekuensi Islam ini sebenarnya. Benar-benarlah Islam ini memang betul-betul agama rahmatan lil alamin. Akhirnya Rasulullah tanpa disadari begitu banyaknya manusia masuk ke dalam Islam dan bisa berhasil membuat pasukan 1000 pasukan untuk menyerbu datang ke kota Mekah, ya, untuk menyerbu ke kota Mekah. Akhirnya dari segala wilayah sudah dikuasai Rasul, baik dari segi wilayah timur, barat, selatan yang dipimpin oleh masing-masing pemimpin Islam. Yang tadinya mereka kaum yang tidak Islam, sekarang mereka masuk Islam. Akhirnya ketika malam hari Rasulullah sudah mengatur strategi dan Abu Sufyan ini nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, dia gundah gulana, bingung nih gimana nih kalau datang diserbu ini. Orang ini bangga semua nih. Nah, tulisannya terbit. Ketika malam hari, apalah si Junaidi. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy tadi tidak bisa tidur. Dia melihat di sudut-sudut di ujung-ujung kota terdapat banyak sekali obor malam itu. Akhirnya dia bingung, apa yang terjadi ini? Kenapa di sekeliling ini semua penuh dengan obor? Padahal itu sudah persiapan kaum muslim untuk menuju kota Mekah. Akhirnya ada yang menyampaikan sahabatnya bahwa itu sebenarnya pasukan kaum muslim yang akan datang ke kota Mekah. Akhirnya Abu Sufyan saking bingungnya, dia pergi menuju ke tempat kediaman Rasul di mana mereka berkumpul dan para sahabat. Nah, setelah itu Abu Sufyan menyatakan bukan karena ketakutannya, melainkan karena salut melihat kekompakan dan lain sebagainya tentang Islam. Akhirnya dia bersyahadat mengucapkan ia ingin masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan sendiri ikut bersama rombongan Rasulullah menuju Mekah. Namun apa yang dikatakannya? Wahai Rasul, sebenarnya di hatiku juga kasihan sama kaum Quraisy di sana. Apa yang harus mereka lakukan? Maafkanlah mereka. Apa kata Rasulullah? Lakukan 2 hal. Yang pertama, syaratnya jika mereka ingin aman, siapa yang berteduh di rumah Abu Sufyan, maka kami maafkan. Bagaimana mungkin kaum Quraisy itu sangat banyak, nggak muat kalau di rumah saya. Nah, kalau begitu yang kedua, tutup pintu-pintu rumah mereka agar mereka dalam keadaan selamat. Maka disampaikanlah oleh utusan Abu Sufyan kepada kaum Quraisy yang ada di seluruh kota Mekah. Akhirnya
Keesokan harinya Rasulullah SAW beserta rombongan jamaah menuju kota Mekah. Namun apa yang terjadi? Apa kata Rasul? Hadza yaumul marhamah. Hadza yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, ya. Rasulullah memaafkan semua kesalahan, kehilapan para kaum Quraisy, tetapi padahal mereka sangat menzolimi, ya. Nah, pada saat itu Rasulullah memaafkan semuanya. Akhirnya para sahabat diminta untuk menghancurkan semua patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, dan akhirnya Rasulullah mensucikan kota Mekah dengan cara mengitarinya sebanyak 7 kali dengan membaca atau berkata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Sucilah kota Mekah ini dari kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab menuhankan selain Allah. Itu intinya, ya nak, ya. Nah, sayang, itu tadi sekelumit kisah tentang Fathul Mekah. Intinya apa, sayang? Bahwa Rasulullah SAW itu punya sifat yang luar biasa. Yang pertama, dia menampilkan pesonanya Islam itu seperti apa. Bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian dia punya sifat pemaaf yang luar biasa. Tanpa harus mengadakan pertumpahan darah, mendatangi kota Mekah semuanya menjadi aman dan damai. Hingga saat ini kita bebas melaksanakan haji dan umroh tanpa ada gangguan dan lain sebagainya dari kaum manapun. Nah, demikian tadi Mu'alimah sampaikan, sayang. Dari yang Mu'alimah sampaikan, semoga anak-anak Mu'alimah paham, ya nak, ya. Fahim tum, nak? Bagaimana, sayang? Fahim tum, nak? Fahimna, ya. Semoga semuanya paham, ya. Ya, Mu'alimah. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini, sayang, Mu'alimah punya punya kertas warna. Ya, kertas warna ini berisikan soal. Ya, sayang, ya. Ini kertas warna berisikan soal. Ini kertas warna ini berisikan soal. Nah, nanti Mu'alimah akan bagikan kertas soal ini, sayang, beserta jawabannya. Namun di sini nggak ada jawabannya, nak. Tugas kamu, sayang, Mu'alimah ini bagikan kertas soal. Ini seperti soal nomor 1, ini soal nomor 1 misalnya. Kamu akan cari jawaban. Jawaban nomor 2, begitu, sayang. Nah, untuk itu kamu akan menemukan teman kamu sebangku yang sesuai dengan nomornya. Misalnya nanti Mu'alimah bagikan soal nomor 1, kamu harus cari teman yang jawab 1. Begitu juga selanjutnya nomor 2. Nanti kamu harus cari, sayang, siapa sih yang memegang kertas nomor 2. Ya. Nah, paham tum, ya nak, ya. Nah, sekarang Mu'alimah bagikan. Ya. Setelah itu nanti kamu bacakan ke depan, sayang, ya. Siapa yang mendapat soal nomor 1, kemudian jawaban nomor 1. Soal nomor 2, jawaban nomor 2. Ya. Mu'alimah kasih waktu 5 menit untuk bertukar tempat temannya. Ya, mencari di mana. Ya. Silakan, sayang, bertukar tempatnya, ya. Nanti ditempel ke dinding. Ini sebenarnya semua sudah Mu'alimah siapkan, tapi Masya Allah, ya, qadarullah, sudah laptopnya error. Mungkin saking capek, ya, bukan kita aja yang capek. Ternyata laptopnya juga lelah. Udah? Oke, selesai, sayang? Selesai waktunya? Nah, silakan dulu maju ke depan membacakan soal nomor 1. Siapa tadi yang dapat soal nomor 1, sayang? Oke, bawa ke sini. Mu'alimah bacakan, ya. Nih, bawa ke sini biar Mu'alimah bacakan. Nomor 1, yang dimaksud dengan peristiwa Fathul Mekah adalah
Ya. Ini jawabannya. Yang dimaksud dengan Fathul Mekah ialah peristiwa pembebasan kota Mekah dari gangguan ancaman kaum Quraisy. Ya, kasih aplaus untuk yang menjawab nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Maju sayang. Ya. Soal nomor 2 mau Alimah bacakan sayang ya. Apakah yang menjadi sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah? Nah, ini ya. Nomor 2, sebab terjadinya Fathul Mekah yaitu karena pelanggaran perjanjian Hudaibiyah oleh kaum Quraisy yang sebelumnya telah disepakati untuk menjaga perdamaian antara kedua belah pihak, hingga kaum Quraisy melakukan penyergapan, pembunuhan, dibantai diam-diam saat kaum Muslim melaksanakan umroh. Ya. Nomor 3. Ya, misalnya ini terakhir, nomor 3. Siapa sajakah pemimpin kaum Muslim yang menyerbu kota Mekah, yang mendatangi kota Mekah, yaitu Zubair bin Awam, memimpin pasukan masuk dari arah utara. Yang kedua, Khalid bin Walid, memimpin pasukan yang datang dari selatan. Ketiga, Sa'ad bin Ubadah, memimpin pasukan dari arah barat. Keempat, Abu Ubaidah bin Zarrah, memimpin dari arah pegunungan Hindi. Oke sayang, semoga semua bermanfaat atas apa yang mau Alimah sampaikan. Intinya bahwa jangan lupa sayang, sikap-sikap Rasulullah SAW dalam menebar Islam perlu kita teladani. Di antaranya adalah akhlak yang luar biasa, pemaaf, ya, kemudian suka dengan kedamaian, ya, kemudian anak-anak mu'alimah, sikap Rasulullah yang adil dan bijaksana. Demikian saja, semoga mu'alimah bisa memahami apa sebab-sebab, kemudian alhamdulillahnya sekarang kota Mekah menjadi meluas, menjadi aman seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sudah paham ya Nak ya? Demikian saja dari mu'alimah. Kita tutup pelajaran kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut Bu. Ya, Bu. Tuti Sahrina atau Ya, Bu Bu. Yeni duluan? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita, berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Yusuf. Pada Yusuf, Ibu persilakan. Atau Bukan mungkin yang lain, Ilham? Yang lain? ya, tapi kan disuruh. Ya, baik kita berdoa bersama ya nak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rodi ilman warzuqni Tapi harus diupload. amalan solihan. Amin. Nggak ada namanya kagak siap kan? Selamat pagi anak-anak ibu. Kalau Yusuf ada, tinggal upload. Pagi, Bu. Tanggal berapa itu? Apa kabar hari ini nak? Berapa kakak bawa logonya? Alhamdulillah luar biasa. Ada berkasnya? Allahu Nggak ada berkasnya? Ada tidak yang tidak hadir hari ini nak? Apakah Apa? semuanya Apa hadir? sih ada berkasnya? Tinggal upload aja deh. Ya, ada beberapa orang yang tidak hadir ya nak. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu harap kita bisa Amin. belajar dengan baik hari ini. Bisa? Jangan lupa di-record ya, Bu. Ya, Bu. Direkam. Bisa, nak? Ya, Bu. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Ya.
ya, ringan, Bun. Nah, sebelumnya Ibu mau kita tepuk sholat duha. Ikutin Ibu ya. Tepuk sholat duha. Sholat duha, sholat sunnah muakkad. 2 sampai 12 rakaat. Siapa yang menjalankan akan dapat berkahnya. Ayo semua sholat duha. Ya, sekali lagi ya. Tepuk sholat duha. Sholat sunnah duha, sunnah muakkad. 2 sampai 12 rakaat. Siapa yang menjalankan akan dapat berkahnya. Ayo semua sholat duha. Nah, sudah dapat gambaran belum? Kita belajar tentang apa? Belum, Bu. Ya, tentang sholat duha. Duha. Siapa yang tadi pagi ini sudah sholat sunnah duha? Saya Bu. Ya, seperti biasa kita sholat sunnah duha bersama di sekolah. Iya kan, Nak? Ya Bu. Nah, Ya, anak-anak Bu. Ibu, sebelumnya kita sudah belajar tentang sholat Jumat. Ada yang masih ingat? Sholat Jumat termasuk sholat wajib pada waktu zuhur di hari Jumat. Ya, sekarang kalian akan belajar tentang sholat tatawu. Tatawu artinya perbuatan taat yang tidak wajib. Sholat tatawu adalah sholat yang dianjurkan oleh agama. Sholat tatawu dilakukan sebagai tambahan dan penyempurna sholat fardu nanti pada hari kiamat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu berharap kamu dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat sunnah duha, melakukan sholat sunnah duha dengan benar, dan mendemonstrasikan keutamaan sholat sunnah duha dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu yang dimaksud dengan sholat sunnah duha dan kapan pelaksanaannya? Ada, Nak? Tahu, Bu. Iya. Tahu. Apa itu, Nak, sholat sunnah duha? Sholat sunat yang 2 rakaat, Bu. Iya, kapan pelaksanaannya? Dari mulai jam 8 sampai jam 11 pagi, Bu. Iya, baik. Itu yang dianjurkan ya, Nak. Nah, apa saja rukun dan bacaan dalam sholat sunnah tersebut? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Belum, Bu. Belum? Ya, baik. Sholat sunnah duha dilakukan pada waktu duha. Waktu duha adalah waktu menjelang tengah hari. Sejak matahari mulai naik dan terasa panas hingga menjelang waktu zuhur. Menurut kalian, waktu duha kira-kira pukul berapa ya? Pukul 8, Bu. Iya, tadi sudah dijawab oleh teman kita, Sri Adinda, pukul 8 sampai dengan pukul 11. Tata cara sholat duha yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca asyams, ya nak ya, surat pendeknya, kemudian ruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua seperti sholat fardu. Jadi, kalian bisa membaca surah Asy-Syam di rakaat pertama dan surah Ad-Duha di rakaat kedua. Kemudian salam. Dan membaca doa. Apa itu, Bu? Doa setelah sholat sunnah duha? Nah, ini anak. Ibu akan tampilkan doa sesudah sholat sunnah duha. Nah, nampak, Nak? Belum, Bu. Udah, Bu. Ya, mari sama-sama kita baca ya, Nak.
Belum, Bu. Bismillah. Sudah, Bu. Sudah Bu, nampak. sudah. Sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Allahumma innad Allahumma duhaa inna duhaka duhaa wal duhaka bahaa wal bahauka baha wa wal bahauka jamala wal jamaluka jamala wal jamaluka wal quwwata quwwata quwwatuka wal qudratuka wal qudrata hikmata qudraka hikmatuka. wal ismata Allahumma in ismatuka kana rizqi fis Tawa. samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in Fatahhiruhu kana wa in kana mu'assiran ba'di fayassiruhu wa in wahidan kana haraman faqallilhu fatahhiruhu wa in bihaqqika kana wa ba'idan bahaika wa jamalika faqallilhu wa quwwatika wa bihaqqika wa qudratika bahaika hatima wa jamalika wa utaita hikmatika ibadaka wa qudratika salihin. atini ma ataita ibadaka sholihin. Nah, ini anak ya. Ini adalah sholat Bu, doa sudah. izin ke kamar mandi ya, Bu. Oh iya, Nak. Ya. Dah, kemudian Nak. Kemudian kita akan sampai di sini paham Nak penjelasan dari Ibu? Paham? Makan aja Silvi. Ya. Banyak kali rohal itu. Ada yang Makan aja udah bertanya? enak. Banyak kali rohal. Tidak ada? Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok ya, Nak. Yang terdiri dari 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang diketuai oleh Ilham. Kelompok 2 yang diketuai oleh Ramina. Atau Ya, Rini, Bu, ya. siap. Rini ya. Nah, silakan kalian lihat di layar. Di sini kalian akan menjodohkan, ya. Di sini kalian akan menjodohkan. Kemudian kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu berharap kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Semuanya harus aktif ya berdiskusi. Ibu beri waktu 2 menit untuk menjawab. Dipersilakan. Baik, Ibu persilakan dari kelompok pertama Ilham untuk menjawab perwakilan dari kelompoknya. Atau yang sudah siap? Rini? Ya, Bu. Ya, baik, Nak. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, takbiratul ihram itu berpasangan dengan ini, Bu. Takbir pertama yang menandai dimulainya sholat ya, Bu. Kemudian yang kedua, sujud, yaitu posisi menundukkan dahi karena menunjukkan ketundukan kepada Allah. Tasahud, tasahud yaitu bacaan yang dibaca. Ya, Bu. Bacaan yang dibaca di akhir setiap 2 rakaat dalam sholat. Kemudian bacaan Al-Fatihah, bacaan surah pertama dalam sholat yang dibaca setiap rakaat. Kemudian ruku adalah posisi membungkukkan tubuh dengan tangan di lutut. Begitu, Bu, dari kelompok kami, Bu. Iya. Bagaimana kelompok 2? Apa jawabannya sudah pas? Sudah, Bu. Sudah ya, Nak. Alhamdulillah benar ya, Nak. Ibu beri bintang dan tepuk tangan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Ibu lanjut kelompok 2. Silakan.
Silakan Nak yang mewakili kelompok 2. Boleh Kelompok Ilham, kedua tadi boleh siapa ya, Bu? Tawati. Oh iya. Oke, Bu. Ya, saya ya, Bu. Dari Ya, hasil diskusi kelompok kami, Bu, takbiratul ikram. Takbiratul ikram adalah eh, takbir pertama yang dimulainya sholat, Bu. Kemudian kalau sujud adalah posisi menundukkan dahi ke tanah menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca bacaan Al-Fatihah, tasyahud. Tasyahud. Tasyahud itu, Bu, kalau dari kelompok kami bacaan yang dibaca di akhir setiap 2 rakaat dalam sholat. Kemudian, Bu, bacaan Al-Fatihah adalah bacaan sholat yang dibaca di setiap rakaat. Kemudian ruku, Bu, dari kelompok kami, ruku itu adalah posisi membungkuk tubuh dengan tangan di lutut. Begitu, Bu. baik. Begitu, Bu. Iya. Gimana Nak? Kelompok 1, jawaban kelompok 2. Sudah pas belum? Sudah, Bu. Benar, Iya, benar, Bu. alhamdulillah. Kita beri A+ untuk kelompok 2. Baik ya Nak. Nah itu tadi kita sudah berdiskusi, ya saling bertukar pikiran dengan teman kita, menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih. Sudah benar jawabannya ya Nak, sudah tepat jawabannya. Nah, jadi Ibu ingin menyimpulkan, mari sama-sama kita simpulkan ya Nak, pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu simpulkan, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira apa sih, Nak, pengingat sholat sunat duha? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa itu, Nak, niatnya? Saya, Bu. Apa, Bu? Niatnya. Niat. Niat sholat Halo, sunat duha. Ibu. Bu. Halo. Ya, Silakan Pak, yang berikutnya Bu. Bu nggak ini ya, kedengeran. Ibu Yeni ya, Ibu Yeni ya. Berikutnya Bu Bu, Yeni nggak nanti kedengeran. menyusul Apa, Bu? Ibu coba akan Pak Pras dengan mana? Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama definisi sholat Silakan duha. Bu Yeni modul berapa Bu Yen? Modul Mana ya? Itu kan benar kok, perasaan enggak. Gimana, Bu? Mau tutup masih Bu? ini kenapa hanya nggak dengar Ibu? Kenapa nggak dengar Bu? Kawannya dengar apakah? Bu, Dengar nggak kawan-kawannya? dengar, Bu. Enggak, Bu. Enggak Nggak dengar dengar. kan? Nggak dengar, Kalau Bu. kita tahu jaringan kita nggak bagus, cari yang bagus Bu. Di mana lokasi yang bagus? Nama orang ke sini. Untuk peserta jemput. Pan. Beli, Bang. Siapa yang beli? Sakit tuh, Bang.
Oh, makasih ya, Mam. Ibu saya mulai ya, Bu. Bu Tuti udah siap? Bu Tuti. Bu Tuti. Kan, Bu. Maaf ya, Bu. Saya kira saya sudah disiapkan. Udah, Udah tampil ini, Bu, PowerPoint yang aja. ini udah ada tampil PowerPoint yang lain, Bu, soalnya. Iya, lanjut aja, Bu. Ya, maaf ya, Bu. Ya. Baik anak-anak Ibu, sekarang Ibu akan menyimpulkan. Mari sama-sama kita simpulkan ya, Nak. Definisi sholat sunat duha. Ayo, sholat sunat duha adalah ibadah sunnah yang dilakukan pada pagi Hari. yaitu antara matahari terbit dan sebelum waktu sholat zuhur tiba. Mulai. Sholat ini dipercaya membawa keberkahan ya nak dan memperlancar rezeki. Makanya kita sangat dianjurkan. Hukumnya pun sunnah Akad. sangat dianjurkan. Ya. Waktu pelaksanaannya tadi sekitar jam 8 sampai jam 11 ya nak. 1 jam sebelum sholat zuhur. Itu waktu yang sangat dianjurkan ya nak ya. Dan cara pelaksanaannya itu tadinya takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah, kemudian membaca ayat pendek, surah Asyam di rakaat pertama, dan surah Ad-Duha di rakaat kedua. Dan tasyahud kemudian salam. Sama seperti sholat fardu ya nak, yang membedakannya itu niat dan bacaan doa ayat pertama, kemudian membaca doa tadiya sebelum atau sesudah sholat sunat duha. Kemudian nak, apalagi kesimpulannya nak? Ada apa, Bu? Keutamaan sholat duha, apa aja tadi nak? Hari ini internet di kampus, Pak ya? Mendekatkan diri pada Allah, Bu. Ya, penerang kehidupan ya nak ya, mendapat pahala yang besar dan menambah rezeki. Rezeki. Ya, itu ya nak kesimpulan yang kita dapat hari ini, pembelajaran yang kita dapat hari ini. Nah, senang tidak belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, alhamdulillah. Walaupun tadi ada kendala ya nak ya, kendala jaringan. Ada tidak kesulitan belajar hari ini? Ya, Bu. Ada. Iya. Kesulitannya tadi ketika kita mungkin belum semua ya nak ya hafal doa sesudah sholat sunat duha ya nak ya. Nah, mungkin itu aja atau kesulitan yang lain. Ada belum yang tidak hafal surah Asyam dan Ad-Duha? Ya, Bu. Iya, karena itu ayatnya cukup panjang ya karena mungkin Ya, itu Bu. kesulitan kita ya pembelajaran hari ini, tapi Ibu sangat bahagia ya nak ya. Kita belajar hari ini, kita semua harus bahagia. Ya, baiklah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Ibu berharap pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik. Anak-anak Ibu tetap semangat. Ibu sudahi Ya, dengan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.